Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Peri Purnawan di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya. Dalam kondisi sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Nini, saya kehadiran tamu dari Bawaslu Kota Tangerang, Pak Didi Nurhadi ya, Komisioner Bawaslu Kota Tangerang. Bagaimana kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah Pak. Sehat ya, puasa masih tetap jalan, semangat ya. Jadi walaupun di tengah pandemi seperti ini ya, semua dengan segala keterbatasan diatur oleh prokes ya, protokol kesehatan, puasa tetap jalan dan semangat. Pak Didi, siap. Selama beberapa menit ke depan kita diskusi, ngobrol, santai saja. Siap. Tema kali ini, tema kali ini tentang Black Campaign ya, atau kampanye hitam. Apa sebenarnya itu kampanye hitam itu Pak Didi? Lalu dasar hukumnya, larangan Black Campaign itu, kampanye hitam itu diatur dalam undang-undang apa Pak Didi? Iya, pemilu itu dilaksanakan melalui prosesi, itu ada perwakilan dari yang dilaksanakan kampanye oleh peserta pemilu atau salah satu tim sukses. Itu terkait dengan kampanye itu diatur di bab 7 terkait dengan kampanye. Sampai ada beberapa pasal yang menjelaskan, pasal 226 sampai pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tentang batasan atau larangan pemilu yang tertuang di dalam pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, jadi Black Campaign itu ada batasan. Ada larangan, ada batasan. Dan itu berdasar dengan undang-undang. Ada berapa kategori kampanye dalam pemilu itu, Pak Didi? Iya. Kampanye pemilu itu ada 3 kategori. Jadi ada kampanye positif, ada kampanye negatif, ada kampanye hitam. Pertama positif, kedua negatif, ketiga hitam. Ketiganya itu pasti memiliki karakteristik ya, berbeda-beda. Seperti apa itu Pak? Kalau kampanye positif biasanya paslon dia menceritakan tentang track record dia yang baik-baik. Yang kedua, dia mempunyai satu planning atau rencana ke depan apabila dia terpilih kembali, dia akan melakukan sebuah kegiatan-kegiatan atau terobosan-terobosan yang bersifat lebih baik dari yang sebelumnya. Sebelumnya. Dan biasanya memang ini baik itu disampaikan oleh yang incumbent maupun yang bukan dari incumbent, karena memang kampanye positif ini penting untuk bisa memberikan satu informasi atau sosialisasi kepada masyarakat yang memang pada saat itu bisa menjadi calon pendukung dia. Biasanya dalam bentuk visi misi mungkin. Visi misi. Itu. Oh iya. Visi misi, betul. Lalu kalau kampanye negatif tadi itu? Ya, kampanye negatif, orang kalau secara implisit mendengar kampanye negatif itu, ya negatif itu kurang baik. Ya. Tetapi di dalam undang-undang kepemiluan, kampanye negatif ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Contohnya seperti apa Pak Didi? Contoh misal pada saat tim sukses lawan atau itu paslon, dia diberikan waktu, atau pada saat acara debat, biasanya mereka menghajar atau menghantam lawan calonnya, ya, itu menggunakan data valid.
artinya bahwa ada beberapa kekurangan yang dimiliki dari lawannya itu. Nah, itu dijadikan salah satu senjata untuk menyampaikan kepada khalayak agar mereka bisa berpikir dua kali untuk memilih mereka. Jadi menyampaikan data sesuai dengan fakta, dan itu adalah kelemahan paslon. Kelemahan paslon. Jadi itu boleh di dalam peraturan kepemiluan. Ya, itu boleh dalam kampanye, itu boleh. Kenapa? Mereka berdasarkan data valid yang mereka dapatkan gitu loh, dan mereka tidak sembarangan. Jadi apabila itu dipertanyakan, dia punya data itunya konkretnya gitu. Jadi itu sahih, datanya sahih. Jadi itu diperbolehkan di dalam persoalan kancah persoalan apa namanya itu, pemilu atau kampanye gitu. Kampanye negatif adalah. Dan itu sering terjadi ya. Sangat. Pada saat misalkan debat publik ya. Debat publik. Jadi saling menyerang, saling menyerang, tapi sesuai dengan koridor. Betul. Ya, sesuai dengan batasan-batasan tadi. Benar. Oke, jadi kelemahan. Kalau kampanye hitam itu? Kampanye hitam itu lebih kepada persoalan sara. Iya, itu identitas politik. Politik identitas. Artinya lebih kepada personal. Jadi lawannya itu terkadang melakukan satu hantaman kepada lawan politiknya itu pada aspek agama, golongan, ras, suku, iya, sehingga itu lebih tidak mendasar. Kalau dilihat antara kampanye negatif dan kampanye hitam, kalau kita lihat beda-beda tipis. Ya. Apa perbedaannya dari kedua itu, Pak Didi? Kalau kampanye positif, kampanye negatif dan dengan negatif dan hitam. Dan hitam tadi kan? Iya. Itu kan seperti beda-beda tipis. Betul. Kalau kampanye negatif masih diperbolehkan, nah sementara kampanye hitam kan itu termasuk ke dalam pidana pemilu ya. Betul. Nah itu kan beda-beda tipis. Sangat. Itu coba apa perbedaannya? Jadi kalau kampanye negatif, mereka itu melakukan sebuah penyerangan dalam bentuk kelemahan yang dimiliki oleh lawan, itu berdasar, artinya ada data valid. Jadi mereka artinya memaklumi, lawannya juga memaklumi kalau mereka memang akan lemah di posisi yang itu, dan lawan itu cerdas, di mana dia tahu kalau si lawannya ini punya satu kekurangan di dalam visi misi atau pada saat dia berpresentasi di depan khalayak atau publik. Nah, artinya itu bedanya. Kampanye negatif boleh, tapi kalau kampanye hitam atau black campaign ini lebih kepada persoalan dia menghajar lawannya itu tanpa bukti, tanpa data, tanpa dokumen yang akurat, sehingga itu lebih identik atau lebih disinkronkan itu kepada persoalan memfitnah atau mengada-ngada. Berita hoak ya. Berita hoak. Gitu. Nah, ini kan sering terjadi di media sosial mungkin ya. Itu baik di Facebook, Twitter, Instagram, benar. Dan atau broadcast melalui WhatsApp ya. Itu sering terjadi ya di lewat itu. Lalu bagaimana itu sanksi? Apakah ada sanksi? Baik itu pidana atau yang lainnya? Itu sangat kental sekali dengan sanksi. Jadi ada seorang yang memang itu pendukung salah satu calon, dia sengaja membuat satu konten di media sosial untuk membuat sebuah kampanye hitam. Nah, begitu juga ada masyarakat umum. Mereka hanya simpatisan aja, tapi tidak terdaftar atau tidak terorganisir di dalam sebuah tim sukses. Nah, mereka ini ketika mereka melakukan sebuah black campaign atau kampanye hitam di media sosial,
mereka itu bisa dikenakan undang-undang ITE. ITE itu undang-undang nomor 24 ayat 2 junto undang-undang nomor 45 di ayat 2. Jadi mereka bisa dikenakan sanksi pidana selama 2 tahun dan denda uang 24 juta. 24 juta. Gitu. Strategi apa yang dilakukan oleh Bawaslu ya? Ya. Pak Didi kan komisioner Bawaslu Kota Tangerang untuk meminimalisir, betul, untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tadi disampaikan ya. Jangan sampai yang harusnya masyarakat itu bergembira dengan pilkada, gitu ya, dengan pemilu, tapi ternyata harus ada berita hoaks, saling fitnah, konflik ya. Strategi apa yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah itu kampanye hitam? Iya. Jadi Bawaslu berkewajiban untuk mensosialisasikan tentang bahayanya pidana daripada pelaku black campaign atau kampanye hitam. Yang kedua, ada beberapa kampanye yang lebih elok, lebih bagus, lebih indah, dan itu tidak menimbulkan kontroversi antara masing-masing pendukung. Dan di mana saja pada saat kita melakukan sebuah diskusi, artinya sosialisasi, ini di mana kita melibatkan orang banyak, Bawaslu harus berkewajiban untuk menyampaikan hal-hal tersebut, sehingga masyarakat akan rasa takut dan tidak coba-coba untuk melakukan perbuatan itu, karena hukum juga sudah menentukan dan menetapkan barang siapa yang melakukan kampanye hitam itu pidananya lebih kejam dari pidana pemilu. Gitu. Di Kota Tangerang ada terjadi tidak? Untuk sementara ini itu masih kepada persoalan kampanye negatif. Negatif ya. Karena ini persoalan kampanye negatif dengan kampanye hitam memang terkadang terjadi multitafsir. Ya betul. Multitafsir. Karena di masyarakat pasti kalau udah negatif ya diantaranya kampanye hitam. Iya gitu. Black campaign tadi ya. Black campaign tadi, gitu kan. Jadi ternyata itu berbeda. Berbeda, sangat berbeda. Berbeda. Memang kalau secara kasat kita dengar negatif udah pasti bisa dipidana. Ternyata itu sepakat itu boleh. Boleh ya boleh. Dilaksanakan ya. Selama sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya. Betul. Untuk mencari kelemahan-kelemahan lawan. Betul. Tapi kalau kampanye hitam lebih pada bagaimana dia menyebar berita hoaks, memfitnah, baik itu paslon maupun peserta atau penyelenggara yang lainnya. Mengeksploitasi lawan. Oke, mumpung di bulan Ramadan, Pak Didi. Siap. Korelasinya apa kampanye hitam? Dengan hikmah di bulan Ramadan? Bisa disampaikan, Pak Didi. Umat Muslim pada saat Ramadan itu diwajibkan, hampir semua para ulama, para tokoh masyarakat yang beragama itu memberikan satu doktrin atau ajakan. Jagalah lisan. Jagalah lisan. Jagalah lisan, jagalah prasangka buruk terhadap sesama muslim. Ya, jadi kalau ada seseorang, apalagi dia seorang muslim, sedang berpuasa seperti sekarang ini, dia menjadi sebuah provokator, melakukan sebuah tindakan-tindakan yang mengarah kepada persoalan kampanye hitam, karena kampanye hitam ini hampir sama dalam perspektif hukum seperti memfitnah. Fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Dari pembunuhan. Ya. Itu diatur di dalam surat Al-Baqarah 191 sampai perintahnya barang siapa bertemu dengan sekelompok masyarakat yang melakukan fitnah dan dia harus dibunuh dan dia harus diusir dari Makkah. Ya. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan tadi.
Sementara di surat An-Nur di 19 itu juga sama. Jadi dilarang untuk melakukan ghibah atau memfitnah kepada sesama muslim, karena esensinya antara kita dengan muslim lain itu bersaudara, gitu Kang. Jadi hampir nanti kita cuma mendapatkan laparnya saja sama haus, tapi pahala keberkahan puasanya nggak dapat karena perbuatan tadi. Ya, karena al muslim akhul muslim. Setiap muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. Dan hikmah dari bulan puasa itu adalah bagaimana kita menahan haus dan lapar, tetapi tidak hanya itu, juga bagaimana kita menjaga kualitas puasa kita itu tadi ya. Tidak hanya haus dan lapar. Karena ada sebagian orang yang puasanya hanya menjaga haus dan lapar saja, tapi tidak dia bisa menjaga hawa nafsunya. Seperti itu ya. Betul. Betul Kak. Terima kasih Pak Didi Nur Hadi ya sudah membersamai kami di podcast Bawaslu Provinsi Banten yang selalu ada cerita di balik demokrasi. Oke Pak Didi, terima kasih. Balik lagi ke Tangerang berarti ya? Dari Tangerang bersama kawan-kawan ya. Oke, terima kasih teman-teman sahabat Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.